Halo semuanya, selamat datang di channel gua. Jadi di channel gua itu, gua tuh di sini sedikit banyak yang ngebahas tentang YouTube, aplikasi dan juga tutorial. Jadi kalau kalian suka mengenai topik tersebut, langsung aja klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan di video kali ini, gua pengen berbagi sedikit tentang berapa sih pendapatan YouTuber kalau targeting penontonnya yaitu luar negeri, alias AdSense luar negeri. Berapa pendapatannya? Kita langsung aja buka analitik biar kalian nggak bingung. Nah, di sini gue udah buka satu analitik ya. Ini tuh analitik yang CPM-nya Indonesia. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui CPM dulu. CPM itu merupakan harga iklan cost per mile. Itu tuh yang ditawarkan YouTube ke pengiklan. Nah, biasanya si CPM ini belum dibagi hasil buat ke konten kreatornya. Biasanya harga CPM itu dibandingkan pendapatan bersih, yaitu 1:3 atau 1:4. Artinya setiap CPM itu bakal dibagi 1/3 buat si konten kreator. Yaitu setengah sih biasanya gitu. Dan kalau kalian lihat, CPM itu banyak banget faktor yang mempengaruhinya, dan angka di sini pun bakal berbeda-beda. Tiap negara beda, tiap kategori konten beda, dan tiap musim itu beda juga. Jadi kalau di sini kalau kalian lihat CPM kenapa berubah-ubah, itu tuh biasanya ada faktor peristiwa musiman. Misalkan sekarang lagi lebaran, pasti banyak tuh CPM-nya gede. Misalkan lagi musim hari raya, itu tuh beda lagi. Dan perubahan geografi penonton itu pun jadi pengaruh. Misalnya kalau video kalian berasal dari Indonesia tapi penontonnya luar negeri, itu tuh bakal disesuaikan CPM-nya. Dan juga ada perubahan distribusi format iklan yang tersedia. Jadi kalau iklannya yang muncul anti skip, itu tuh bakal besar banget revenue-nya. Dan kita balik lagi ke video analitik. Di sini gue udah ngebuka CPM, yang CPM-nya itu targetingnya Indonesia. Biasanya harga CPM Indonesia itu termasuk rendah ya dibanding negara-negara lain, apalagi negara maju kayak Amerika. Nah, kalau kalian lihat di sini tuh CPM Indonesia cuma $1 alias 14.000. Dan kalau udah dibagi buat YouTuber per 1000 views itu YouTubernya cuma dapat $0,37. Ini AdSense Indonesia ya, AdSense Indonesia. Jadi kalau kalian bikin konten berbahasa Indonesia itu tuh bakal kecil banget CPM-nya. Tapi kalau kalian bikin konten berbahasa Indonesia itu tuh bisa dimaksimalin kok agar si CPM ini tuh berubah dan targeting penontonnya jadi lebih luas lagi alias worldwide. Nah, kalau kalian lihat di sini gue udah punya data. Sini gue udah punya data rate CPM per negara. Dan ini tuh merupakan negara-negara yang termasuk gede CPM. Ada Botswana, Mali, Suriname, itu tuh kayaknya negara-negara kecil ya. Dan gue juga nggak tahu negaranya seperti apa. Tapi ada negara maju yang termasuk memberikan CPM gede gitu. Nah, ini merupakan negara-negara yang AdSense-nya kurang lebih besar, yaitu Zambia, UK atau Inggris, Kanada, Amerika, Uni Emirat Arab, termasuk menengah ya, Nigeria. Nah, ini merupakan negara-negara yang CPM-nya gede alias 10 kali lipat dari Indonesia. Jadi kalau kalian punya video dan targetingnya negara-negara ini, itu penghasilan kalian tuh bisa berlipat ke 10 kali lipat. Itu bisa sampai cuy, itu gede banget. Dan kalau kita lihat di analitik, playback base CPM-nya itu paling tinggi ya, ini konten Indonesia ya, ini tuh paling tinggi itu merupakan $5, cuman $5 alias 50 ribuan. Dan kalau di rata-rata ini tuh paling $1 CPM Indonesia, paling gede itu $1. Dan kalau pendapatan per 1000, pendapatan bersih yang diterima YouTuber itu tuh nggak nyampe $1. Kalau kalian lihat ini tuh cuma $0,38, $0,3 ya. $0,3 itu paling berapa ya, 4.000 kali ya, 4.000, 5.000 segitu. Nah, dibandingkan kita targeting penonton luar negeri seperti video ini bisa kalian lihat playback base CPM-nya itu $12 alias 12 kali 14.000. Itu berapa ya? Ya intinya mah 10 kali lipatnya. Nah,
juga ini tuh grafiknya bisa sampai $375 CPM-nya. Dan di sini gue pernah nembus CPM yang paling tertinggi itu $321. Ini tuh gede banget. Dan dirata-ratakan kita tuh bakal dapat CPM 5 sampai belasan dolar kalau kalian punya konten yang targetingnya penonton luar negeri alias bahasa Inggris. Dan CPM itu kan ini tuh pendapatan kotor ya, belum dibagi. Kalau kita udah bagi 2 sama YouTube, kita tuh bakal mendapat rata-rata 1 sampai 5 dolar. Dan paling tinggi di sini di video gua, sini tuh pendapatan per seribunya bisa $114. Ini tuh per 1000. Bayangin aja kalau ada 1000 orang yang nonton video ini di tanggal 22 Agustus, gua tuh bakal dapet $114. Itu tuh gede banget, hampir 1,2 juta gitu. Lebih kayak 1,4 juta. Itu tuh gede banget cuy kalau dapet 1000 views. Tapi kalau dapet 100.000 views atau lebih, itu bisa jadi lebih kaya lagi cuy. Gila banget ya. Dibanding channel-channel Indonesia, ini tuh cuman berapa sih paling tinggi? Ya paling tinggi itu $1,63 alias 20 ribuan, 22.000. Itu beda banget. Makanya buat kalian YouTuber pemula, kalian harus bikin konten nggak cuman buat orang Indonesia aja. Karakteristik orang Indonesia itu tuh banyak banget penontonnya, tapi untuk playback iklan itu tuh harganya murah banget. Beda dengan penonton luar negeri. Kalau penonton luar negeri itu paling yang nonton tuh 10.000 views, habis itu ya sedikit-sedikit lah. Tapi kualitas uang AdSense-nya itu tuh 10 kali lipat. Dan itu menjadi sumber keuntungan banget bagi YouTuber kalau kalian targetingnya penonton luar negeri. Nah, seperti channel ini. Di sini gua ada contoh channel Jakarta di Cash Project. Ini tuh merupakan channel Indonesia yang targeting penontonnya luar negeri. Bisa kalian lihat di sini tuh viewsnya tuh sampai 1,2 juta, 200.000, 900.000, itu tuh banyak banget. Ini tuh targetingnya Indonesia ya. Ini tuh targetingnya luar negeri ya. Dan penontonnya juga enggak cuma dari Indonesia. Dan kita bandingkan. Dan VS Experiment juga, dia tuh berhasil ini ya, menurut gua strategi dalam pemasaran videonya itu bagus banget ya. Dia tuh sering menggunakan subtitlenya di setiap video, jadi nggak cuman orang Indonesia aja yang bisa nonton video ini, otomatis orang luar negeri pun bisa. Dan dia juga mengoptimasi judul menggunakan bahasa Inggris juga, artinya dia targeting orang luar negeri juga. Dan kita bandingin penghasilan YouTuber lokal dan juga YouTuber yang targetingnya internasional di viewers yang sama. Nah, di sini gua bakal simulasikan perbandingan antara CPM Indonesia dan juga CPM luar negeri di 2 video berbeda. Nah, ceritanya di sini gua ada satu video yang mempunyai basis CPM Indonesia alias $1,2 per CPM. Dan pendapatan bersihnya kalian cuma dapat $0,3, artinya 1/3-nya. Dan kalau kalian lihat, kalau kita dalam satu video itu dapat 1000 views, kita tuh cuma dapat $0,3 alias 4.000 rupiah, 4.000-an. Dan kalau kita dapat 10.000 penonton dan iklannya terplayback semua, kita tuh bakal dapat $3 alias 40.000. Kalau 100.000 penonton, itu tuh bakal 10 kali lipatnya alias 400.000. Dan kalau 1 juta penonton, kira-kira kita bakal dapat 4 juta rupiah kalau CPM-nya luar negeri. Dan dengan angka kata-kata $1,2. Bayangin kalau kalian punya satu video yang targetingnya luar negeri dan mendapatkan CPM $12 dan juga $4 per 1000 views kalau buat kreatornya. Itu pendapatan bersihnya. Kalian bakal dapat per 1000 views itu Rp55.000. Tapi kalau dapat 10.000 views itu tuh bisa jadi Rp550.000. Ini tuh cuman 10.000 views, udah gede banget. Bayangin kalau kalian videonya tembus 100.000 views, kalian bisa dapat 5,5 juta dalam 1000 views. Itu tuh gede banget. Kalian dapat 300.000 views juga kayaknya udah sejahtera deh. Apalagi kalau kalian dapat 1 juta views,
sini tuh YouTube bakal ngebayar kalian 55 juta. Itu tuh gede banget kalau kita targeting CPM-nya luar negeri. Jadi ini AdSense-nya gurih-gurih banget nih, gede banget. Gimana menurut kalian CPM luar negeri? Mantap bukan? Nah, jadi kalau kita pengen dapat CPM luar negeri itu ada tips dan triknya. Kita harus optimalkan judul dan juga subtitle, dan juga isi kontennya juga ya otomatis. Dan itu bakal gue bahas di video selanjutnya. Dan sekarang gue tutup ya videonya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai jumpa.